konsistensi itu level-levelnya gimana sih teman-teman? Ya ini yang saya alami ya teman-teman. Pertama tuh berusaha keluar. Berapa hari? 30 hari. Kalau teman-teman udah berhasil, teman-teman akan ketemu pola yang baru. Ya, sudah ketemu pola yang baru, teman-teman terusin lagi 90 hari akan jadi habit. Teman-teman terusin lagi 150 hari akan jadi lifestyle. Ya, nah challenge-nya 150 hari ini teman-teman. Ya, lewatin 30, 90 sampai 150. Kalau udah bisa lewat 150, berarti teman-teman udah lifestyle. Ya, buktinya itu lifestyle apa? Kalau sehari aja teman-teman nggak melakukan itu, ya, nggak prospek, rekrut, atau ngomong soal prudential, ya ada sesuatu yang aneh sama hidupnya teman-teman. Ya gitu, kalau saya, istri saya kadang bilang gini, lu kok hari ini kayak ayam sayur gitu ya. Kadang ya begitu teman-teman, kalau nggak ngomongin pro tuh kayak ada sesuatu yang aneh gitu. Jadi pasti minimal at least sehari itu saya selalu ada aja gitu ya, apakah itu prospek, rekrut, ya, coaching dan lain sebagainya. Intinya tentang pro. Ya. Nah, kemudian siapa sih yang kita rekrut? Ya teman-teman, ini ya more or less semua sama ya teman-teman ya. Yang pertama, teman, saudara, relasi. Ya, usianya kalau bisa yang produktif ya teman-teman, 27 sampai 40. Memang itu yang saya incar teman-teman. Ya gitu, karena ya kalau usia segitu kan masih panjang ya. Anggap pensiun sampai 60, berarti mereka masih ada daya juang sampai di situ. Ya, kemudian klien. Nah, klien itu juga jangan salah. Ya, contoh teman-teman prospek. Ya, teman-teman prospek mental nih. Ya, mental, tapi teman-teman udah bisa cium lah ya, ini kayaknya aromanya HO-nya, objection-nya duit nih. Ya, bisnisnya beginilah, begitulah. Nah, udah biasa saya switch teman-teman. Ya, saya switch, saya rekrut. Demikian juga ketika reselling. Contoh misalnya ya ada Pranugrah segala macam ya. Ketika produk-produk baru teman-teman tawarin lagi dan sama misalnya responnya tentang duit ya gitu. Nah udah teman-teman coba tawarin, lu mau denger nggak tentang bisnisnya ya, sebentar aja ya, 15 menit aja ya, udah habis itu teman-teman jelasin singkat ya. Kemudian komunitas baru. Nah kalau teman-teman udah bingung ya list lagi siapa yang mau saya listing lagi, teman-teman harus join ke komunitas-komunitas baru. Ya, komunitas baru tuh kayak apa sih ya teman-teman? Yang pertama misalnya hobinya apa? Joinlah ke komunitas tersebut. Ya, tapi jangan komunitas yang salah ya teman-teman, komunitas judi slot gitu. Wah, pusing teman-teman. Itu malah kita terjerumus ya ke jurang ya teman-teman gitu. Carilah hobi yang positif ya. Simple aja gitu. Apa aja. Teman-teman kan terkait atau misalnya teman-teman olahraga apa ya, sepeda dan lain sebagainya. Nah itu join, masuk ke komunitas itu. Atau misalnya teman-teman religius ya, masuk ke komunitas agama ya. Untuk apa? Make friend dulu ya, make friend dulu, jalin relasi. Nanti udah dekat, nah teman-teman juga udah fact finding segala macam, juga udah tahu kan kira-kira yang mana. Nah udah deh ya, cobalah ya, mulai direkrut dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya kurang, masuk lagi komunitas yang lain lagi. Ya caranya kayak gitu ya. Di MDRT segala ya teman-teman, itu bahkan ada tuh yang kerjaannya dalam sehari itu ikut berbagai kegiatan dari banyak komunitas gitu ya, tapi dia bisa mempertahankan MDRT-nya terus menerus gitu. Jadi memang kunci dari bisnis ini kan ya human ya, antar manusia. Jadi ya ayo ya masuk komunitas baru ya. Kemudian nah ini ya teman-teman, ini juga tips juga ya gitu. Kadang kita juga lagi bingung gitu ya, lagi gitu. Oke, kita nonton story orang ya, tapi ini nontonnya bukan buat gibah julid ya, bukan buat bikin lambe turah si 02 ya, enggak. Jadi teman-teman lihat ya, kira-kira siapa sih yang lagi galau gitu ya. Adalah pasti ya, kadang kan ada tuh teman-teman kita yang suka curhat-curhat gitu ya. Nah teman-teman perhatiin tuh ya. Nah di situ boleh tuh ya, kalau Pak Tan kan yang dibilang kita mulai tuh
disturbance-nya ya, kita mulai menggoncang, kita mulai mengganggu gitu ya, mulai mengganggu kehidupannya ya dengan ya tadi ya teknik-teknik BOP kita ya. Nah, kenapa? Ya memang pas timingnya gitu. Kadang kita BOP kalau itu orang lagi sombong, kita bakal rekrut teman-teman. Tapi ketika ya tadi ya, kadang kasiannya ya bisnis kita itu kadang sampai ada yang bilang ini adalah option terakhir saya gitu ya. Sedangkan waktu saya join ke sini nggak seperti itu ya. Nah, terus kalau udah dapat agent, kita ajarin juga untuk agent get agent. Ya, itu penting ya teman-teman, karena terus terang kalau saya pribadi, saya bukan orang yang jago banget ngerekrutnya, bisa ngerekrut banyak banget gitu, enggak. Ya, tapi ketika saya berhasil merekrut seorang agent, saya akan ajarkan dia untuk agent get agent dan agent get agent. Nah, itu teman-teman juga bisa lakukan. Ya, caranya gimana? Ya, ingetin lagi jenjang karir. Ya, seperti itu. Oke, nah terus kriterianya gimana sih yang saya rekrut tadi? Ya, yang pertama, deal dulu ya teman-teman, saya suka dia apa enggak. Oke, karena apa? Ya kita kalau ya puji Tuhan nih, ya long lasting banget bisnis kita nih, kita tetap dia terus loh seumur hidup kita. Gitu. Kalau gua aja udah nggak suka gitu ya, gimana kita mau kerjasama seumur hidup? Ya pusing kan teman-teman. Ya kemudian kalau bisa sih, maksudnya ini gini ya, usianya itu gap usianya ya 5 tahun ke atas atau ke bawah kita. Ya contoh, saya sekarang 36 gitu ya, saya rekrut ya 30 sampai 40. Kenapa? Supaya ya ngomongnya nyambung. Ya kalau terlalu bawah banget gapnya gitu ya, bener-bener fresh graduate gitu, ya mungkin bisa sih gitu, cuman nanti banyak gak nyambungnya. Ya, terus misalnya saya terlalu tinggi gitu ya, saya ke 45 dan seterusnya, sama. Udah beda visi misi teman-teman. Ya apalagi 50 plus plus, ya visinya udah beda, ya pandangannya udah beda. Jadi rules ini menurut saya oke sih, ya 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah. Oke, kemudian jangan gaptek-gaptek amat ya, karena kan kita sekarang semua pakai brute force. Ya, kalau gaptek banget, ya teman-teman mules nanti ya, extra effort banget ya buat ngajarin. Mau belajar dan diajarin gitu. Kalau ngelan banget ya jangan, ya pusing sendiri. Hidup udah susah ya, kamu sama ini agent yang ngeyalan banget gitu ya, kita makin beban hidup nambah. Ya kemudian, nah ini juga saya belajar juga ya teman-teman. Slide sebelumnya nanti ya gitu. Oke. Marketnya kalau bisa itu yang punya satu level di bawah atau lebih bagus dari kita. Ya kenapa? Gitu, ini saya belajar juga. Kalau marketnya itu yang terlalu gapnya bawah banget dari kita, nanti makin lama tuh kita makin kerdil teman-teman. Bener juga sih kalau dipikir-pikir. Jadi saya contoh ya, kita punya market yang udah mulai 1 juta plus gitu, 1 juta lah, anggap 1 juta premi per satu polis gitu. Ya it's okay kita ngerekrut yang 750 sama 500 gitu. Tapi kalau kita sampai ngerekrut yang pasukan PCS gitu ya, and then yang pasukan PCS ini ngerekrut pasukan PCS lagi gitu, bukannya saya nggak respect ya, PCS pun it's okay gitu. Tapi kalau misalnya PCS rekrut PCS dan seterusnya ya teman-teman, bayangin teman-teman, pasukan kita nanti agent kita isinya PCS semua gitu ya, banyak banget gitu. Nah akhirnya ya kitanya jadi keseret, ya makin kecil gitu. Dulu saya nggak berani teman-teman untuk coba yang merekrut yang lebih tinggi gitu, tapi ya berjalan waktu ya teman-teman pikir-pikir ya sama aja kok gitu kan, yang kita tawarin juga sama ya kan, bisnis prudensial juga, dan ini bisnis, yang penting kita pede aja nyampainya dengan baik ya, seperti itu. Oke, kemudian nah ini good attitude dan jujur. Ya apalagi teman-teman tahu ya, sekarang kan PSS itu ya claim health insurance itu lumayan ketat. Kalau teman-teman dapat agentnya yang nggak jujur gitu, main masukin aja, nggak declare segala macam, kemudian amit-amit dia hit and run ya, teman-teman nanti yang kelabakan sendiri, karena agentnya akan masuk, oh ada yang nanya saya PCS apa, PCS itu perlu cinta sejati Bu. Kalau nggak tahu ya, PCS itu perlu cinta sejati. Bayangkan Bu Evi
ya agentnya, semua tim agentnya jualnya Kru Cinta Sejati semua Bu. Ya banyak tapi Kru Cinta Sejati semua, ya rekrut juga Kru Cinta Sejati semua gitu ya, akhirnya nggak berkembang gitu kan. Padahal kan yang kita inginkan makin lama ya kita punya market harus berkembang ya. Nah ini yang tadi ya, nah good attitude dan jujur ya, nggak ada rekor buruk ya teman-teman. Jadi ya tetap ya bibit bobot itu harus ya, makanya rekrut kalau bisa misalnya baru kenal sekalipun ya, coba teman lihat sosial medianya ya, selidikin dulu ini orang siapa ya. Hati-hati ya teman-teman, karena saya yakin di sini ya 192 orang di sini kita adalah orang baik semua ya, cuman di luar sana banyak yang nggak baik ya, yang punya itikat buruk ya, hati-hati. Oke. Oke. Nah terus, nah ini ngapain aja sih yang saya lakukan gitu ya kalau udah rekrut. Cepat-cepat beresin ya teman-teman gitu, pantau terus gitu per 6 jam biasanya kalau saya liatin tuh ada pendingan apa enggak gitu, karena kadang itu orang itu semangatnya semangatnya harus dijaga ya teman-teman gitu. Kadang kalau kelamaan gitu, yang tadinya udah semangatnya menggebu-gebu gitu ya, akhirnya turun, down ya, down. Nanti yang bertanya di akhir ya gitu, saya beresin dulu ini materinya ya gitu. Jadi sebisa mungkin beresin ya, secepat mungkin gitu. Ada pending apa pokoknya beresin ya. Begitu udah selesai juga sama ya teman-teman, lisensi-lisensi yang butuh sertifikasi ya kita arahkan dia untuk secepatnya punya semua sertifikasi ya. Jadi intinya ya supaya apapun yang terjadi di market, di lapangan ya, dia udah bisa jual tuh semua ya, ibaratnya senjatanya udah lengkap lah. Oke. And then sambil nunggu FLC biasanya kan ada jeda tuh ya. Kalau mulus instan banget gitu ya, 5 harian lah ya gitu. Nah selama itu jangan biarin nganggur teman-teman, janjian ya, kasih dia product knowledge sama basic selling yang gampang-gampang dulu. Nah, kalau saya biasanya kasih PSS sama Kru Cinta itu dulu ya, karena orang biasa basic needs-nya itu kan, kalau nggak health, life insurance itu dulu ya. Dan itu kan dua produk yang gampang banget ya teman-teman, maksudnya secara penjelasan ya, secara materi ya, memang health insurance banyak ya tabelnya tapi sesuatu yang rumit ya untuk diajarkan. Plus itu dua-duanya tradisional, jadi akan lebih mudah ya gitu. Kemudian ya namanya masih baby ya, baru awal banget ya, kita harus bersedia untuk join fieldwork itu sama agent-agent. Nah ini terserah ya teman-teman, ada yang pakai rules dibatasin join fieldwork berapa kali segala macam, silakan gitu. Cuman kalau saya akan temenin sampai memang benar-benar dia pede ya gitu. Tapi ya tetap kita encourage dia untuk pelan-pelan mulai bisa gitu. Tapi nggak ada batasan sih, harus 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak ada kalau saya kayak gitu ya. Kemudian nah teman-teman jangan pelit-pelit ya, kita kan dapat OR ya, tahu sendiri OR, apalagi ekstra OR ya gede ya. Nah jangan pelit-pelit ya, bikin kontes lah teman-teman ya, bikin kontes buat tim. Yuk mau bikin apa, misalnya ya kontes makan-makan kayak atau apapun ya, liburan segala macam silahkan ya. Intinya jangan pelit-pelit ya. Sebagian dari hasil yang kita terima kita investasikan lagi ke mereka ya, supaya apa ya, tadi ya bondingnya dapet juga, tim kita juga merasa oh leader gua tuh nggak pelit loh dan lain sebagainya ya, dia udah nemenin tapi dia juga kasih kita reward dan lain segala macam ya. Jadi ya kedekatannya akan lebih nambah lagi teman-teman ya, seperti itu. Nah nanti mereka juga akan niru kita ya, mereka juga nggak akan pelit sama timnya gitu. Jangan terus kita yang pelit kita turunin lagi ya ke bawah, kita makin pelit gitu ya, bahaya teman-teman ya. Ingat zaman sekarang itu godaan iblis banyak teman-teman, iblis biru ya, iblis hijau ya, iblis yang pakai bumbu masak ya, wah ya, kecolek iblis pindah teman-teman ya. Jadi boleh ya teman-teman, prinsip saya sih the more you give the more you get ya. Dan pasti teman-teman udah tahu lah hitung-hitungannya ya, hitung-hitungan OR-nya ya, give back buat mereka ya, hargai kerja kerasnya ya. Kemudian nah pakai juga sosial media kita buat bantu branding
Ya, jadi nggak cuma nge-brandingin diri sendiri, tapi nge-brandingin tim. Ya, nah itu selain ngebantu mereka branding, juga kasih apresiasi. Ya, zaman sekarang itu orang juga suka loh diapresiasi. Nah, zaman now apresiasi itu apa? Dengan nongolin ya mungkin nama dia, muka dia ya, mereka di sosial media kita. Ya, itu kan termasuk apresiasi. Ya, berarti saya menghargai kamu banget. Wow, keren loh. Gitu. Semua penonton saya, follower saya ini loh, ya tim saya keren. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Jadi sebagai apresiasi dan ngebantu mereka juga branding. Ya, kan di tag tuh, ya di tag nanti mereka posting balik ya. Nah, orang-orang kan mulai kepo, apaan nih gitu. Misalnya closing segala macam, menang kontes ya. Nah, di situ akan mendatangkan viewer follower-followernya buat kepo ya. Kalau udah kepo akhirnya apa? Akhirnya ngikutin story terus ya, lama-lama terhipnotis ya. Ya udah ya, nanya. Nah, lead by example ya, tadi udah saya jelasin ya, tetap ya kita ya paling enggak lah ya adalah produksi gitu, jangan kosong-kosong banget ya, supaya walk the talk. Oke, nah doain juga timnya ya teman-teman, udah punya tim gitu ya. Pertolongan terakhir apalagi ya teman-teman, kalau nggak Tuhan kita ya, sehebat-hebatnya kita, kalau nggak ada campur tangan Tuhan itu nggak akan terjadi, nggak akan sukses ya. Apalagi teman-teman di akhir-akhir tahun seperti ini ya, itu campur tangan Tuhan sangat dirasakan ya, banyak mujizat yang terjadi di situ ya. Nah, last but not least ya, never give up ya. Jadi ini semua kita lakukan pun teman-teman, tetap aja hasilnya bisa fail juga ya, tapi ya udah, never give ya. Nah teman-teman, yang dilakuin tuh apa sih gitu loh ya, yang kalau kita ketemu sama tim tuh ngapain aja sih gitu. Ini yang saya lakukan ya gitu. Biasanya saya startnya dari goal setting ya. Saya cari tahu dulu tuh dia itu why-nya apa ya, karena kalau nggak tahu why-nya dia juga bingung gitu ya. Kenapa ya gue nyemplung di sini ya gitu, apa gara-gara terhipnotis sama lu ya terus nyemplung di sini ya gitu. Itu nggak strong teman-teman ya, udah tahu why-nya aja kadang nggak strong gitu ya. Walaupun kalau udah tahu why-nya tapi nggak strong, berarti ya itu bukan why-nya, masih perlu digali lagi teman-teman ya. Why itu adalah satu titik yang saya harus capai ini, kalau nggak capai ini nggak bisa, pokoknya harus capai ini ya. Dan jalan satu-satunya untuk capai ini adalah melalui Prudential. Nah teman-teman bantu dia nemuin itu ya, supaya ya lebih semangat lagi untuk jalan itu ya. Kemudian biasanya saya akan meminta untuk bikin list prospek ya. Memang kelihatannya ini basic ya, tapi ya emang itu teman-teman yang dilakuin ya. Kenapa? Coba deh ya bandingin, yang satu bikin list prospek, yang satu nggak bikin gitu. Nanti yang satu nih yang bikin list prospek ya, dia akan terstruktur banget. Oke, yang ini misalnya udah saya hubungin ya, responnya sosok, oh saya masih punya lagi. Yang satu nggak bikin list, cuma di angan-angan doang gitu. Begitu ditolak satu, oke, mungkin dia lanjut yang next. Begitu ditolak dua, kena mental teman-teman ya, karena nggak di list gitu. Nah sedangkan ketika di list itu kita akan nunjukin ke dia bahwa kamu itu masih punya banyak loh ya. Let's say ya teman-teman, biasa kan kita minta 100 nama ya, anggap deh nggak nyampe 150 dulu ya. 50 nama siapa ya, temen SMP, temen SD, temen SMA, kuliah, kerja segala macem ya. Buku kawin lu lihat ya, masa sih nggak nyampe 50 gitu. Nah ketika 50 ditolak 5, dia masih punya 45, jadi dia belum baper teman-teman gitu. Tapi kalau nggak punya itu ya, tadi ya kena mentalnya gampang banget. Kayaknya ya itu deh ya, mulai itu teman-teman ya, setannya mulai datang ya, kayaknya ini nggak cocok buat gua dan lain sebagainya ya, padahal baru coba 5 ya. Nah kemudian habis bikin list biasanya kita ngajarin apa? Kalau saya coba ajarin untuk profiling ya. Misalnya ini ya si Ali ya, siapa ya, profilnya apa, oh wirausaha, wira swastanya apa, toko atau apa misalnya. Terus kemudian berkeluarga atau enggak
atau belum, atau masih single, udah punya anak dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya dia juga tahu nih teman-teman, pelurunya udah kita siapin. Kira-kira kalau ngeprospek si Ali ini, dia bakal masuknya lewat yang mana? Ya, jadi kita berusaha sedetail mungkin ke agen kita supaya mereka merasa, oh caranya kayak gitu toh. Oh, masuknya bisa lewat situ toh. Seperti itu teman-teman. Ya, kemudian kalau udah nih ya, cari 5 angel client dulu kalau saya bilang. Ya, angel client tuh apa? Yang gampang banget ya, yang orangnya nih sama si agent kita nih udah percaya banget. Ya pokoknya udah percaya banget, lu nggak perlu ngomong panjang lebar, gue percaya deh gitu. Ya, cari 5 ini dulu ya, supaya apa? Supaya ningkatin dia punya PD. Ya, ketika closing tuh pede ya, walaupun misalnya ya closing awal gitu 500.000, 150, sejuta gitu, tapi itu udah pede banget teman-teman ya, dibanding sampai berbulan-bulan dia nggak ada closing ya. Nah, role play ini penting ya teman-teman, ini juga saya mulai lakukan ya. Itu saya nggak pernah lakukan, tapi ternyata iya loh ya, role play itu penting. Role play apa ya, misalnya teman-teman ajarin dia apa, teman-teman ajarin dia selling skill gitu ya, misalnya keranjang kehidupan gitu. Habis itu coba deh suruh mereka role play ya. Ada yang bagus gitu, ada yang mungkin udah lupa ya, padahal baru berapa saat yang lalu kita jelasin ke dia. Nah, itu diulang terus teman-teman ya, sampai mulus ya, sampai dia mulus. Oh, berarti dia sudah bisa nih ya prospek. Terus lihat juga tuh cara bikin janji temunya gimana gitu. Nah, kebetulan memang kalau di agensi saya ya saat ini kita memang ada posting ya, activity. Jadi kita bisa ngintip tuh, oh agent saya nih kalau bikin janji temu sama orang ya di screenshot gitu, caranya kayak gini. Nah, itu kita bisa koreksi gitu. Dikasih masukan segala macam ya, jadi kelihatan di situ yang ada activity apa enggak. Kemudian setelah ada activity juga kita bisa ngintip tuh ya, cara dia salah apa enggak ya, ada yang bisa kita tambahin apa enggak ya. Terus nah tadi sama ya, bantu branding di sosial media ya, kalau perlu. Kalau mereka sama sekali yang nggak pernah pakai sosial media, diajarin ya. Ini 2023 ya, mami mertua saya aja bisa loh ya pasang story ya teman-teman, umur 65 lebih ya bisa pasang story ya, bisa nonton IG, terus bisa tiba-tiba pesen makanan ya teman-teman, ditanya ini tahu dari mana, dari Instagram ya. Masa kita kalah teman-teman ya, jadi diajarin ya teman-teman. Kalau memang belum bisa, yuk diajarin cara ngepost ya. Oke, nah terus arahin buat menang kontes ya. Sekarang ada kontes apa, ada promo apa ya, contoh misalnya sekarang ini produk-produk life insurance ya, itu kan cashbacknya gede ya teman-teman, 10%. Nah, itu arahin mereka untuk bisa manfaatkan itu dengan baik ya. Kemudian ada kontes apa ya, rise up, mungkin ada kontes dari agensi masing-masing ya. Nah, arahin untuk bisa menang kontes itu. Kenapa? Ketika orang bisa menang kontes tersebut, itu ada satu kebanggaan teman-teman ya. Nah, itu akan meningkatkan PD-nya ya. Kalau dia udah ningkat PD-nya, nah tinggal teman-teman ya kasih motivasi lagi, ingetin lagi goalnya ya, arahin lagi ke jenjang karir gitu. Oke, nah itu ya yang saya bilang tadi, ketika udah mulai closing, ingetin lagi jenjang karir ya, arahkan untuk promosi ya, jangan kelamaan nggak promosi ya, hilang juga teman-teman ya. Tapi ketika dia promosi, ketika dia punya tim, dia akan lebih punya tanggung jawab ya. Contoh ya, bandingin aja nih teman-teman, saya single fighter, cuman produser, versus ya dia sudah promosi, di bawahnya ada 5 tim, dia mau ngilang, 5 timnya nyariin dia ya. Kemana? Nggak mungkin, pasti ada tanggung jawabnya. Tapi kalau nggak punya tim teman-teman, produksi top ya, dan nggak promosi ya, dia mau ngilang ya udah hilang. Yang nyariin siapa ya? Paling yang nyariin kliennya. Kalau kliennya nyari dia nggak bisa, yang dicari siapa? Kita ya. Jadi arahin promosi ya, arahin rekrut ya. Ketika mereka sudah promosi, udah punya tim, itu akan lebih punya tanggung jawab ya. Belum berhasil promosi pun, tapi ketika dia sudah ngajak orang
otomatis orang yang diajak akan ngelihat dia banget. Ya, jadi diarahkan seperti itu. Oke. Nah, terus ketika timnya udah mulai banyak, ya masukin ke sistem. Ya, kalau nggak dimasukin ke sistem, kitanya repot, teman-teman. Nggak mungkin kan kita trainingin satu persatu semua terus, ya, dan nggak mungkin juga kan kita ngingetin terus setiap saat, ini kontes itu, ada update ini, ada update itu, nggak mungkin. Ya, jadi harus masuk ke sistem. Ya, kalau nggak masuk ke sistem, mati, teman-teman. Ya, mungkin kelihatannya kayak M3 acara-acara hari Sabtu itu sepele ya, gitu. Tapi coba deh, ya, 1 bulan penuh nggak ikut itu, pasti udah beda. 2 bulan nggak ikut, udah beda lagi. 3 bulan penuh nggak ikut, saya yakin udah hilang, teman-teman. Ya, udah nggak ada di sini. Ya. Nah, terakhir, kalau udah semua harus dievaluasi. Ya, ini juga mulai saya lakukan ya, teman-teman, sebisa mungkin ya 1 atau 2 minggu sekali. Ya, ketemu langsung boleh, by Zoom boleh, silahkan senyamannya dan sesuai jadwal tim kita tersebut. Ya, gitu. Nah, yang dievaluasi apa sih? Gitu, ini ya, untuk agen yang dievaluasi ya ini. Ya, market, activity, sama skill. Ya, marketnya gimana? Yang tadi dia ngelis tuh, ya, 50-100 tuh gimana? Ya, setelah dia coba jalanin ternyata gimana? Ya, marketnya itu. Ya, marketnya oke atau marketnya kurang oke. Ya, kemudian activity-nya sendiri gimana? Sehari itu kira-kira dia berapa yang dia prospek? Ya, sebenarnya activity itu gampang sih, teman-teman. Ketika agent baru mulai activity, pasti agent itu akan nyari kita. Tahu nggak nyari kita? TST, teman-teman. Ya, tahu sama tahu. Ya, berarti nggak ada activity. Ya, nah kalau marketnya oke, activity-nya oke, tapi belum ada closing, mungkin skill. Nah, ini boleh kita sharing sales idea yang kita udah dapat dari First. Ya, yang dari Pak Tanto kan banyak banget ya, teman-teman. Ya udah, ya kita kasih satu gitu. Tapi jangan langsung semua, bingung juga. Ya, kasih satu yang mungkin sesuai sama kondisi dia saat itu. Ya, nah nanti coba tuh dipraktekin lagi, ya. Nanti evaluasi lagi, gitu. Ya, makanya kadang kenapa saya suka juga ya ikut seperti M3 segala macam, itu pasti akan ada kayak sales idea atau apapun deh ya yang baru yang bisa kita sharing ke tim. Ya, jujur ngomong, kalau kita sendiri nih, teman-teman, suruh mikir setiap kali ketemu gitu ya, kita juga pasti kelabakan, teman-teman, habis lah, kita nggak sejago itu, nggak sepinter itu gitu. Tapi ketika kita belajar dari orang lain, itu akan ada sesuatu yang baru. Ya, jadi agent kita itu akan merasa, wih, leader gue tuh banyak loh ilmunya, padahal ilmunya kopas, teman-teman. Ya, apa yang saya lakukan tuh kopas, copy paste semua sebenarnya. Ya, tapi dipraktekin dengan baik. Ya, nah ini yang untuk agennya. Kalau sudah evaluasi dari agen, nah ini yang buat kita sendiri ya, teman-teman. Oh ya, evaluasi juga terhadap goalnya, atau kadang tuh mereka kurang motivasi, teman-teman. Ya, nah udah, teman-teman sebagai leader ya harus bisa bangkitin itu. Nah, buat kita apa? Ya ini ya, MAPA ya, agent, rasio activity, jumlah case, rata-rata. Nah, ini buat teman-teman kita hitung gitu ya, udah sesuai yang kita mau apa belum. Ya, kalau belum sesuai, kira-kira mana nih yang bisa kita tambahin gitu ya, apakah agentnya yang kurang ya, atau agentnya kita nih belum pada beraktivitas gitu ya, atau jumlah case-nya kurang, atau skillnya kurang, jadi rata-rata case-nya nggak terlalu gede. Ya udah, ini untuk kita. Ya, jadi evaluasi penting menurut saya. Karena apa? Karena agentnya itu dapat, kitanya juga dapat gitu. Tapi kalau nggak ada evaluasi, nanti gaspol remblong, teman-teman. Tapi remblongnya ya nggak ke goalnya gitu ya, makin jauh. Ya, seperti itu. Ingat, seminggu tuh cepet loh, teman-teman. Ini aja udah Kamis, besok Jumat. Panik nggak? Ya panik lah. Saya pun panik, teman-teman. Ya, itu kalau TikTok ya, teman-teman. Ini sekarang ya begitu, teman-teman. Ya, nah itu semua yang saya lakukan seperti itu ya, teman-teman. Sehari-hari ini contoh-contoh aja ya, teman-teman. Nanti ya Pak, habis slide ini saya jawab satu persatu. Ini contoh-contoh aja gimana sih kalau saya
BOP gitu ya, virtual gitu, why not gitu ya, pakai Zoom bisa, Google Meet bisa gitu ya, iklanin gitu dari Instagram gitu, mau yang datang tuh cuma 2-3 nggak apa-apa teman-teman, kan Zoom ya, Zoom, Google Meet gitu, nggak masalah gitu ya. Lain cerita kalau teman-teman udah terlanjur sewa tempat gitu ya, keringet dingin yang datang cuma 2, tapi kalau Zoom nggak masalah teman-teman ya, manfaatkan teknologi gitu. Nah nanti kalau dari Zoom itu emang udah oke, ya sudah teman-teman bisa lanjut misalnya ketemuan langsung seperti itu ya. Nah terus ini contoh membrandingkan agent ya. Jadi misalnya ketika agent saya closing gitu ya, tim saya closing ya, saya brandingin di story saya tag ke dia gitu. Nah ini kan Procinta 1M 8 juta per tahun gitu kan. Nah, orang kepo apaan sih gitu. Ya kemudian sebutin juga gitu, misalnya kayak pembantu seorang direktur gitu. Memang kebetulan kliennya seorang direktur gitu. Jadi orang kan juga akan berpikir, oh ternyata yang beli Prudential tuh ada direktur juga dan lain sebagainya gitu. Dan orang tuh biasanya FOMO teman-teman. Apa ya, pengen gitu ya, pengen aja gitu. Orang tuh punya kayak gitu, kayak apa ya, ya teman-teman kalau masih ingat ya gitu, ini apa, kalau malam-malam gitu ya, kadang kita dengar istri kita gitu ya, ada bunyi etalase kiri, etalase 2 gitu ya, terus tik, 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 nah gitu ya teman-teman. Nah itu apa tujuannya, itu ngegiring orang-orang tuh jadi pengen gitu, jadi pengen beli. Nah sama, lakukan hal yang sama ya. Saya belajar dari teman-teman yang di MLM ya. Caranya gimana? Caranya tuh ya begini, dari story-story itu ya dia pakai untuk orang kan lama-lama ngeliat lama-lama pengen juga, penasaran itu apa ya. Jadi lakukan seperti itu ya. Ini yang saya lakukan. Oke, kemudian nah ini training ya teman-teman, sama ya, agent kita itu kan terpencar-pencar ya teman-teman, kayak Dragon Ball gitu ya. Nggak semuanya di Jakarta gitu, ada yang Jakarta Timur, ada yang Bekasi, mungkin ada yang Alam Sutra segala macem gitu, Jaksel gitu ya, Senopati ya. Disuruh ngumpulin teman-teman susah teman-teman gitu ya. Ya kecuali memang acara agensi ya, datang ke kantor ya, itu emang udah wajib gitu. Tapi kalau di luar itu gitu, lu bayangin ya sekarang ya, ngumpulin misalnya di satu mall ya, si A udah datang, si B belum, si C masih macet, si D baru nyampe masih parkir gitu. Ya mulainya aja bisa udah molor banget. Ya, itu baru tunggu-tungguan untuk mulai. Ya nanti baru mulai bentar ya, tiba-tiba ya ada inilah, ada itulah gitu ya. Jadi ya udah manfaatin aja ya teknologi ya. Jadi kalau saya ya manfaatin gitu. Kamu mau ketemu langsung boleh, mau Zoom boleh ya, up to you, kamu nyaman yang mana ya. YPC teman-teman endingnya, yang penting closing ya. Mau kamu virtual boleh, mau offsite boleh, silahkan ya. Oke. Nah kontes-kontes kecil apa ya, ajak makan teman-teman ya, makannya yang kerenan dikit misalnya kayak gitu ya. Nah ini contoh kemarin saya bikin gitu ya sama adik saya Mbak Ruth, kita bikin 25 juta ya teman-teman. 25 juta kan waktu kemarin ini kan ngejar itu ya teman-teman, salah satunya syarat bonus produksi ya. Salah satu syarat bonus produksi itu kan, kalau teman-teman ingat, harus ada 3 productive month ya gitu. Nah kita bikin tuh ya, tujuannya apa ya, tujuannya kalau dia achieve ini berarti dia satu step menyelesaikan bonus produksinya gitu ya. Ini yang coba kita lakukan ya. Patokannya berapa? 25 ya. Oke lah teman-teman, sekarang 25 juta nih mereka closing ya. Anggap closingnya Cinta gitu ya, 25% sampai 30% komisinya. Nah teman-teman sebagai AD, OR-nya berapa ya teman-teman? Give back dikit ya, tapi di sini teman-teman kita bisa bonding, kita bisa ajak mereka untuk remind lagi jenjang karir dan lain sebagainya, larinya akan lebih kencang ya. Jadi ini yang saya lakukan ya. Nah teman-teman, kalau kata Jessica itu ya, leader itu harus know the way, show the way, sama lead the way ya. Harus tahu jalannya kemana,
harus bisa nunjukin anak ya, kemudian memandu timnya untuk ke jalan itu. Ya, leader yang paling hebat itu adalah leader yang skarnya banyak. Skar itu apa ya? Lukanya banyak. Ya, lukanya banyak. Apa ya, banyak ya teman-teman, di PHP, belum lagi kita sendiri misalnya ya terhadap underwriting, ya terhadap bagian klaim, ya curcol ya, butuh ya nggak apa-apa, siapa tahu didengar ya. Nah itu luka-luka yang sudah kita alami, nggak apa-apa teman-teman, berproses ya. Berapa banyak mungkin ratusan juta API, bahkan mungkin miliaran API yang di decline, yang postpone dan lain sebagainya ya, nggak apa-apa. Memang kita harus ngalamin itu supaya apa? Nanti ketika tim kita ngalamin itu ya kita bisa besarkan hatinya, ya kita bisa cerita juga pengalaman kita. Ya, jadi lewatin itu. Nggak enak teman-teman, tapi itu harus dilewatin. Ya, ketika kita bisa melewati sesuatu yang sulit, kita akan siap untuk naik level. Tapi kalau nggak pernah ngelewatin itu, ya kita begini aja, sosok aja. Ya, oke. Nah, ini Jessica Kwan ya, yang ngajarin ke saya ya. Jadi, di bisnis pro itu, atau mungkin semua bisnis lah ya, itu selalu ada 3 fase ya teman-teman. Yang pertama itu invincible state. Ya, invincible state itu apa? Teman-teman udah usaha, udah rekrut, udah coaching, semua lah yang tadi saya omongin itu udah dilakuin semua, tapi nggak kelihatan hasilnya. Timnya tidur nyenyak misalnya. Ya bukan tidur sih, mungkin activity, tapi belum ada hasilnya. Ya itu invincible state. Nggak ada hasilnya sama sekali, nggak kelihatan. Banyak leader nyerah nggak ke sini? Banyak teman-teman, ya langsung kena godaan iblis banyak banget, ya. Tapi kalau teman-teman bertahan, teman-teman akan pindah ke ini insignificant state. Apa? Mulai ada hasilnya, tapi tidak terlalu kelihatan. Bukan sesuai ekspektasinya teman-teman. Misalnya ekspektasi saya 1 bulan minimal 200 juta API, misalnya. Ya tapi ini ya cuma 50 juta atau 60 juta atau bahkan kurang. Tapi mulai ada hasil, walaupun nggak signifikan. Banyak orang nyerah nggak? Banyak, karena merasa, wah gue udah mati-matian kok hasilnya cuma segitu. Ya, tapi kalau teman-teman lakuin lagi, teman-teman akan masuk ke ini, inevitable stage. Nah, kalau sudah kayak ini teman-teman, gila teman-teman, ya omsetnya sadis, ya omset yang ngejar kita, ya klien yang ngejar kita, agent jalan sendiri semua. Ya, luar biasa ya, benar-benar semuanya sesuai sistem. Nah, ini yang dinamakan inevitable state. Berita buruknya teman-teman, 3 fase ini akan muter. Sombong. Ya bayangin ya teman-teman, saya di inevitable state terus gitu ya. Udah tuh, pertemuan saya nggak pernah ada yang mau datang, agency meeting nggak datang, semuanya saya nggak datang. Ya, orang saya nggak ngapa-ngapain, omset yang ngejar saya terus kok, gitu. Nggak mungkin teman-teman. Ya nanti kita sombong. Ya kalau sombong gimana? Ya jatuh. Ya jadi sebenarnya balik lagi ya, panjang sabar teman-teman. Ya terus berusaha dan berdoa, karena doa itu didengar oleh Allah, ya oleh Tuhan. Ya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi ingat, lakukan porsi kita semaksimal mungkin. Kalau kita belum maksimal, percaya saya, Tuhan juga akan tahu. Ya Tuhan akan bilang, udah lu coba dulu ya, lu tuh belum maksimal. Ya, gitu. Oke. Nah Jessica bilang terus berjuang sampai dunia bosan kasih kita kegagalan. Ya, saya pribadi ya teman-teman bukan contoh yang baik. Ya, saya itu baru melahirkan leader saya, ya adik saya yang pertama, Mbak Ruth Oktaria, setelah 12 tahun di Prudential. Ya, bagus gak? Enggak teman-teman. Ya enggak bagus, jangan ditiru. Ya tapi saya coba terus gak? Coba. Ya akhirnya tahun ke-12 dunia bosen teman-teman sama saya. Ya dunia bosen kasih kegagalan, ya udahlah, gue kasih lu 1 adik gitu. Ya setelah itu gimana? Ayo kembangin lagi, duplikasi lagi. Ya, oke. Nah, teman-teman jangan malu ya kalau kita gagal. Ya memang prosesnya tuh nggak enak. Ya tapi kalau kita lakukan tuh kita pasti capai. Ya, nah ini salah satunya ya teman-teman. Saya tuh dari dulu banget gitu ya pengen gitu punya leader, and then leadernya juga bisa achieve Star Club gitu ya, kita pergi bareng gitu, dan ini kesampaian teman-teman.
Ya seperti itu. Tapi ya itu prosesnya panjang. Ya tetap dilaluin nggak? Tetap dilaluin sampai akhirnya nyampe. Oke? Ya. Nah, kalau tadi yang saya pengen tanyakan, biasanya level-level atas tuh, tadi kan rekrutnya beranikan dengan level yang lebih tinggi dari kita gitu ya. Nah, itu sebenarnya mengarahkannya itu kemana ya untuk why-nya mereka join. Kadang kan memang kita itu dianggap seperti sales gitu ya. Kadang kita mau ngomong itu kan buktinya juga kita kan di bawah dia gitu masih. Nah, itu mungkin tips dan triknya Pak Michael bisa di-share ke kita. Makasih Pak Michael. Thank you Bu Novi, silahkan Pak. Ya, thank you Bu Novi. Kalau untuk merekrut yang lebih atas ya sebenarnya nggak ada rahasianya ya Bu ya. Kalau saya balik lagi kan esensi dari Prudential itu yang ditawarkan kan ini ya kalau pandangan saya yang pertama banget kan bisnis tanpa modal. Terus kemudian dia lebih tertarik yang mana ya? Yang pertama bisnis modal, kemudian ini tuh time freedom tadi, ya waktunya fleksibel, kemudian nggak butuh pengalaman, nggak butuh resiko, nggak ada resiko, kemudian juga tambahan barunya itu ya sekarang tuh bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja, thanks to pandemi. Ya, terus juga bisa juga kita pendekatan dari bahwa di sini itu berbeda sama bisnis yang konvensional yang mana kalau konvensional itu kan secara nggak langsung hubungannya ada SDM ya gitu. Nah kadang tuh pebisnis gitu tuh pusing sama SDM-nya ya karena di luar ya udah pasti gaji ya. Kadang kan namanya hubungan sama manusia gitu pasti banyak drama ya, drakor kalah gitu. Itu pasti ada aja gitu. Nah kadang tuh kita juga bisa pancing dari situ. Ya memang kita sama agent juga sama gitu ya. Kadang ada drama juga iya gitu. Cuman kan bedanya kalau di sini itu kan kita tidak ada kewajiban untuk akhir bulan pasti harus bayar gaji sekian gitu. Ya udah, lu mau drama, lu terus-terusin drama lu, tapi ya lu nggak dapat apa-apa gitu. Nah jadi kalau saya sih ya, Bu Novi gali dari situ gitu. Kira-kira saya bisa masuk yang mana gitu ya. Jadi, nah mulai masuk dari situ. Habis itu ya udah pelan-pelan nanti diajak BOP ya, baik itu BOP pribadi ataupun diajak biasanya agensi bikin BOP atau gimana. Ya senyamannya dia lah. Kira-kira gimana? Nah, biasanya ya openingnya kalau sudah tahu kira-kira masuknya mana, ya bilang aja gitu ya. Boleh nggak kasih kesempatan saya ya untuk jelasin ya potensi bisnis di sini ya 15 menit aja. Ya saya nggak ngambil waktu kamu banyak kok ya 15 menit aja. Ya, nah walaupun kenyataannya ya Bu Novi nanti dari 15 menit itu kan panjang ya bisa jadi 1 jam segala macam. Tapi biasanya saya ngomong gitu ya boleh ya kasih waktu saya 15 menit aja. It's okay ya setelah kamu dengar penjelasan dari saya. Kamu berminat untuk menjalankan bisnis ini, ya ayo, ya kita akan berjalan, kita berada di satu perahu yang sama. Tapi lah, ya kamu belum sekalipun gitu ya, atau kamu belum berminat, belum tertarik, it's okay. Ya yang penting kamu sudah tahu itu dari saya. Gitu aja sih Bu Novi ya. Habis itu ya noting tulus ya, mau namanya kita nyoba. Gitu. Karena kalau nggak dicoba, Bu Novi, orang lain akan coba. Dan keselnya nanti takutnya ya nggak lama kita lihat di Instagram kita ya dia udah pakai baju biru, nyesek nanti ya. Jadi sebelum itu lebih baik kita sikat duluan. Ayo rekrut yang benar. Rekrut itu ya tujuannya kan kita mau duplikasi bisnis gitu ya. Saya mau nanya ya, gimana caranya kita agent baru untuk mempush dia supaya segera dia beraktivitas ya? Cara mempush agent baru supaya beraktivitas. Oke. Ya kalau saya pribadi sama kayak yang tadi saya jelasin ya Bu ya. Gitu yeah. Begitu dari awal banget misalnya kerekrut sama kita kan itu apinya masih membara ya gitu. Jadi itu sambil nunggu FLC kan pasti ada waktu ya. Itu jangan dibiarin gitu, jangan dibiarin
kosong, ada jeda gitu ya. Ajak ketemuan untuk tadi ya, mulai jelasin produk yang simpel. Ya kalau saya kasih PSS sama Bro Cinta. Ya terus kasihlah, bolehlah 1-2 gitu ya cara untuk prospek atau cara untuk bikin janji sama orang. Ya habis itu langsung pertemuan berikutnya misalnya, atau saat itu kalau keburu gitu ya waktunya, nanti Bu Siska yang ngatur ya, bebas gitu. Tungguin bikin list nama saat itu juga gitu, tungguin gitu ya. Jadi misalnya pertemuan, terserah ya itu mau jadi 1 pertemuan atau 2 pertemuan, lihat efektivitas waktunya gitu, tungguin, tapi benar-benar tungguin dia bikin tuh listnya ya. Habis bikin list langsung tuh profiling ya. Oke, misalnya dia udah bikin 50 gitu ya, nggak mungkin lah ya, nanti makan waktu banget kalau 50-50-nya kita profiling gitu. Tadi dari 50 itu kamu pilih 5 deh yang angel client kamu. Ya angel client tuh ingat ya, yang deket banget, udah percaya pokoknya, kita nggak terlalu butuh effort banyak untuk jelasin, pokoknya ini orang percaya dan punya kemampuan ya, bukan percaya tapi nggak punya kemampuan, sama aja ya, punya kemampuan buat beli. Oke, dari 5 itu di profiling ya. Oke, misalnya profilnya, oh ini baru aja married gitu misalnya kan, sepantaran saya keluarga muda gitu ya, baru punya anak, misalnya anaknya umur 1, 2 sampai 3 tahun. Oke, dia kerja office atau wira swasta misalnya gitu. Oh, wira swasta misalnya. Oh, berarti kalau wira swasta basic sellingnya banget health insurance biasanya. Tapi terserah kamu mau masuk lewat health insurance atau biasanya orang itu kan seneng tuh ya pendidikan gitu. Ya udah masuk lewat pendidikan dulu gitu. Nah nanti ajarin tuh ya cara ngomongnya gimana gitu. Kalau perlu saat itu juga dia suruh WA, kita tungguin Bu, kita tungguin gitu, kita tungguin dia ngechat ini orang gitu. Nanti jadi ya udah ya saat itu juga kita tungguin 5 orang ini gitu. Nah nanti siapa tahu salah satu dari itu misalnya ada yang udah ya congrats gitu, dia udah dapat case pertamanya. Paling kalau yang saya lakukan gitu sih. Apakah selalu mulus? Ya enggak gitu, kadang juga angel clientnya nggak respon atau orangnya nggak oke juga ada gitu. Tapi ada yang langsung dapat juga ada, sama. Paling gitu sih Bu gitu. Karena kalau menurut saya agen baru tuh bingung Bu kadang. Gua tuh mesti ngapain ya? Mau ngapain? Iya benar. Pertama banget tuh mesti ngapain gitu. Bahkan kadang ngomongnya aja tuh bingung. Iya. WA ke kliennya aja tuh mau buka pembicaraannya itu bingung gitu. Jadi ya udah tungguin aja gitu, tungguin. Oke, kamu WA si ini ya, ngomongnya gini gitu, kamu basa-basi dulu. Habis itu yuk mulai masuk yuk, cara prospeknya ya terserah Bu Siska arahin aja ya, dia mau prospek kemana ya, health insurance atau apa gitu ya Bu paling.